Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Bersyukur ada di hari baru dan kita ada di edisi Renungan Pagi, Sabda Pagi, Selasa 12 Maret 2024 melalui pembacaan dan perenungan firman Matius 26 ayat 6 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang hentar kami lagi menyambut fajar baru dengan hidup yang adalah anugerah. Tuntun kami lagi dengan firman, sehingga menguatkan dan memampukan kami menjalankan tugas pelayanan dan apapun kerja panggilan yang Tuhan percayakan kami emban. Dengan firman-Mu, kami yakin langkah hidup menjadi pasti. Ini kami yang sedia membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman pagi hari ini dalam Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Firman Tuhan demikian: ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit yang menajiskan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Itulah firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, beri yang terbaik untuk Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, cerita yang ditulis oleh Matius dalam bacaan kita hari ini mengangkat dua tokoh, yaitu Simon si kusta dan seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus. Simon yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus Kristus dari penyakit kusta. Karena itu, dia disebut dengan nama Simon si kusta. Kehadiran Yesus Kristus di rumah Simon atas undangannya adalah salah satu hal yang tidak biasa. Sebab bagi orang Yahudi, penderita kusta atau orang yang pernah mengidap penyakit kusta selalu dianggap najis, bahkan disebut sebagai penyakit kutukan Tuhan Allah. Tetapi semua anggapan itu diabaikan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam kisah ini diceritakan juga tentang seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus dengan minyak wangi yang sangat mahal harganya, 300 dinar, yaitu nilai upah pekerja harian selama 1 tahun. Perlakuan perempuan ini adalah sesuatu yang sangat mencolok, sebab seorang perempuan Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sehingga tindakannya meminyaki Yesus Kristus, apalagi dengan minyak yang sangat mahal, adalah suatu perbuatan yang luar biasa. Perempuan ini tidak memperhitungkan soal untung rugi daripada yang dia berikan kepada Yesus Kristus. Sebab yang ada di dalam hatinya ialah
melakukan sesuatu yang terbaik untuk Yesus Kristus Sang Guru. Kita dapat belajar dari Simon si kusta yang tidak takut akan kecaman dari orang-orang Yahudi karena ia adalah mantan penderita kusta, dan perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus yang tidak memperhitungkan nilai dan kemahalan yang ia persembahkan kepada Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan ini sungguh memerlukan keterpanggilan iman, sebab perbuatan mereka dapat dikatakan sebagai tindakan iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari Simon si kusta yang mengundang Yesus Kristus dalam kehidupan, baik pribadi maupun keluarga, tanpa menghiraukan anggapan apapun dari orang lain. Selain itu, kita belajar dari perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus dengan minyak yang mahal, untuk tidak memperhitungkan kerugian karena besarnya nilai persembahan. Kita seringkali berdoa dan meminta agar Tuhan Allah mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik, tetapi hati kita seringkali terhenti pada pertimbangan mengenai nilai uang yang besar atau kecil untuk dipersembahkan kepadanya. Simon si kusta dan perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita tidak diam dalam kehidupan kekristenan kita, melainkan meningkatkan kualitas hidup, melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami belajar lagi bagaimana seharusnya hidup. Hidup tidak saja menerima berkat-berkat dari Tuhan, dan bagaimana hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Karena kadangkala kami lebih cenderung memilih siapa yang bisa menjadi teman yang juga dapat memberi solusi atas apa yang menjadi gumul, sementara kami mengabaikan tanggung jawab untuk melihat kehidupan sesama kami, siapapun dia, sehingga pengalaman Simon si kusta juga menjadi penguatan bagi kami. Tidak mengabaikan apa yang mesti menjadi tanggung jawab iman. Juga seperti perempuan yang meminyaki kepala Yesus. Yang terbaik telah ia persembahkan untuk Tuhan. Demikian juga kiranya kami dapat mempersembahkan hidup dan karya pelayanan, pengabdian, dan apa saja yang kami lakukan dalam mana kami memuji dan memuliakan Tuhan, maka hentarlah kami melakukan yang terbaik bagimu Tuhan, sebab Engkau telah memberi hidupmu menjadi korban persembahan, supaya kami ditebus dan beroleh selamat, sehingga kami juga hidup dari anugerah keselamatan yang Engkau sediakan. Kami menyerahkan hidup sepanjang hari ini dalam tuntunan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.